Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faradi, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bahan ajar daring. Bahan ajar daring adalah segala bahan yang digunakan oleh pendidik untuk membantu guru dalam proses pembelajaran secara daring. Bahan ajar berbasis daring sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, terutama dalam bidang pendidikan. Bahan ajar merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan kalangan pendidik untuk dapat memenuhi kompetensi yang diinginkan. Dalam menyusun bahan ajar hendaknya didasarkan pada analisis kurikulum, program tahunan, program semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan pendidikan siswa akan ketercapaian kompetensi. Karakteristik bahan ajar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga pengembangan bahan ajar di sekolah dasar sebaiknya dengan memperhatikan karakteristik minat dan dapat membantu guru dalam proses pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar, guru dapat mengembangkan materi pembelajaran. Bahan ajar juga dapat memotivasi peserta didik untuk tertarik dalam pembelajaran. Ada beberapa jenis bahan ajar daring, seperti bahan ajar visual seperti buku, modul LKPD, gambar, dan brosur. Bahan ajar audio seperti rekaman, siaran radio, dan CD. Bahan ajar audio visual seperti TV, film, dan FCD. Dalam menyusun bahan ajar hendaknya disesuaikan pada analisis kurikulum, program tahunan, program semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan pendidik siswa akan tercapainya kompetensi. Dengan adanya bahan ajar, diharapkan guru memperkembangkan materi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baiklah, jenis-jenis sumber belajar mengacu pada yang dikemukakan Association of Education Communication Technology atau AECT dalam Definition of Education Technology pada tahun 1977 dan Veron S. Gerard dan Donald P. Ellis tahun 1971, maka jenis-jenis sumber belajar antara lain sebagai berikut. 1. Pesan adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, dan nilai data. 2. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya guru, dosen, tutor, pustakawan, laboran, instruktur, pelatih olahraga, tenaga ahli, produser, peneliti, dan masih banyak lagi, bahkan termasuk peserta didik itu sendiri. 3. Bahan merupakan perangkat lunak software yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. Contohnya buku teks, modul transparansi OHT atau OAT, kaset program audio, kaset program video, program slide suara, programmed instruction, pembelajaran CAI, pembelajaran berbasis komputer, film, dan lain-lain. 4. Peralatan adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya OHP, proyektor, slide, tape recorder video, CD player, komputer, proyektor film, dan lain-lain. 5. Teknik, prosedur, atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan, misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum pembelajaran mandiri, sistem pendidikan terbuka atau jarak jauh, tutorial tatap muka, dan sebagainya. 6. Latar atau lingkungan ialah situasi di sekitar terjadinya proses pembelajaran tempat peserta didik menerima pesan pembelajaran. Lingkungan dibedakan menjadi dua macam.
yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik contohnya gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, aula, bengkel, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non-fisik contohnya tata ruang belajar, ventilasi udara, cuaca, suasana lingkungan belajar, dan lain-lain. Baiklah, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Ahmad Rifai dan Abu Hamadi menjelaskan beberapa kriteria umum yang terdapat di dalam penentuan sumber belajar. 1. Ekonomis atau biaya. Apakah ada biaya untuk penggunaan sumber belajar yang memerlukan biaya, misalnya overhead, proyektor, atau OHP, beserta transportasinya, video, tape, TV, beserta kasetnya dan sebagainya. 2. Teknisi atau tenaga, yaitu entah guru atau pihak lain yang mengoperasikan suatu alat tertentu yang dijadikan sumber belajar. Adakah tersedia teknisi khusus, pembantu, atau guru-guru itu sendiri? Apakah dapat mengoperasikannya? Misalnya, cara mengoperasikan slide, video, tape, atau TV, laboratorium, dan sebagainya. 3. Bersifat praktis dan sederhana, yaitu mudah dijangkau, mudah dilaksanakan, dan tidak terlalu sulit langkah. 4. Bersifat fleksibel, maksudnya sesuatu yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan bersifat kaku atau paten, tapi harus mudah dikembangkan. Bisa dimanfaatkan untuk tujuan pengajaran, tidak mudah dipengaruhi oleh faktor lain. 5. Relevan dengan tujuan pengajaran dan komponen-komponen pengajaran lainnya, dapat membantu efisien dan kemudahan pencapaian tujuan pengajaran atau belajar. 7. Memiliki nilai positif bagi proses aktivitas pengajaran, khususnya peserta didik. 8. Sesuai dengan interaksi dan strategi pengajaran yang telah dirancang sedang dilaksanakan. Dari pemilihan sumber belajar yang baik akan diperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Dapat memberikan pengalaman yang belajar lebih konkret dan langsung. Anak dalam jenjang usia SD berada pada fase berpikir konkret. Artinya pada tingkat usia tersebut belum mampu berpikir di luar batas kemampuan panca inderanya secara abstrak. Pemberian belajar yang nyata atau konkret akan meningkatkan kebermaknaan dalam proses belajar anak. 2. Pemanfaatan sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ada kalanya guru harus menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak mungkin untuk diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. 3. Menambah wawasan pengalaman peserta didik. Upaya memperluas wawasan peserta didik melalui pemanfaatan sumber belajar merupakan nilai tambah yang lain dari sumber belajar. Wawasan tersebut dapat diperoleh jika siswa dihadapkan dengan lingkungan sebenarnya dalam proses pembelajaran. 4. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Sumber belajar juga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya, informasi yang didapat peserta didik melalui buku bacaan, majalah yang terbit tiap minggu, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kreativitas guru untuk memilih dan memanfaatkan sebagai sumber belajar akan mendorong peserta didik menyenangi kegiatan belajarnya. 6. Mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara lebih kritis dan positif dengan diberikannya berbagai alternatif sumber belajar kepada peserta didik. Kemampuan berpikir kritis peserta didik akan semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan oleh peserta didik dengan banyak mengungkapkan pertanyaan terhadap berbagai fakta, peristiwa, kejadian yang ditemukan di tempat yang disediakan sebagai sumber belajar. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.